yang kita ambil dari kejadian ini, ya kalau kita jadi umpamanya guru itu dawuh apa, ngerti tidak ngerti, nah kita tuh wajibnya percaya, ya. Dan tidak banyak tanya. Artinya tidak banyak tanya itu ya tanya itu memang boleh ya, cuma tidak yang benar-benar urgent, benar-benar penting. Ya contohnya dulu saya ngaji ke beliau juga seperti itu. Bahkan beliau tidak pernah ngomong kenyataannya, tapi ya saya paham. Nah, kan gitu. Karena dengan ya maaf juga ya, kadang dengan banyaknya pertanyaan dan jawab ini akhirnya bukan ngaji, sehingga kayak yang tanya jawab diskusi ya. Nah, dengan diskusi akhirnya akan mempengaruhi akal, terbawa oleh akal. Nah, keyakinan, ketakdiman, ketawaduannya ini ngurangi. Nah, akhirnya yaitu tidak akan dikasih. Balik ke orang-orang yang lewat akalnya itu tidak akan dikasih sama gurunya, karena ya artinya belum waktunya untuk dikasih. Nah, jadi saya tidak tanya, saya paham tidak paham, saya berangkat. Ya, cuma kadang pun juga salah, namanya santri itu tempatnya salah, saya juga gitu. Jadi ya butuh ketelitian, ya butuh kesabaran. Dan namanya ngaji, kita belajar ya itu diajari seperti bedakan antara diskusi dan ngaji, bedakan. Maksudnya seperti itu. Maksudnya paham maksudnya? Ya, jadi bedakan. Jangan sampai ngaji itu dijadikan diskusi, karena kalau sudah dijadikan diskusi, ngajinya percuma, tidak akan dapat apa-apa. Jadi kalau orang mengguru, tapi masih punya keakuan, takdinya tidak akan bisa penuh. Ya, karena yang dia punya itu masih dipegang, keakuannya juga termasuk di situ. Ya, itu tidak akan tidak akan sukses lah untuk berguru biasanya kalau seperti itu. Pengiran ini ngarepaken awake dhewe seneng, Rahman Rahim pengiran ngarepaken awake dhewe seneng. Lho pengiran ini mboten purun lek awake dhewe susah sakjane nggih mboten purun. Lho tapi kok napa kok wonten susah? Lho sing lare susah niku awake dhewe sakjane niku. Sanes saka pengiran susah niku. Wong sing pengiran sifaté Rahman Rahim. Lho kok akhirnya susah nggih awake dhewe sing salah. Nah, salah kan pun tinggi kalau digoleki dhewe. Sing jelas salah karena awake dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi setelah kita membaca ayat dan terjemahannya, juga mungkin sudah sudah ambil referensi daripada keterangan-keterangan lain, tidak apa-apa. Ya. Terus kira-kira apa yang patut kita ambil acuan atau ambil hikmahnya, atau untuk pembelajaran kita sehari-hari yang acuannya pada ayat ini, Al-Baqarah 67 ini, apa kira-kira?
berkisah pada masa lalu, pada waktu Nabi Musa yang dijadikan nabi kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Allah memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. Tetapi kaum daripada Nabi Musa tidak menghiraukan perintah Allah, malah meringankan perintah tersebut. Jadi hikmahnya menurut kula sing kula pelajari, kalau ada perintah dari Allah, apapun perintah itu tidak boleh menyepelekan, tapi harus dikerjakan. Dan apabila segala sesuatu itu memang ada yang hak ataupun batil, semua kalau perintah Allah tetap istilahnya taat dan tidak boleh suudon. Suudon. Jadi dari kalimat ini yang pertama, penekanan yang pertama, kenapa dikatakan penekanan itu ada kata dan ingatlah. Jadi penekanan di situ harus diperhatikan. Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina, katanya Nabi Musa itu kan. Nah, ini yang patut kita untuk acuan. Kenapa kaum Nabi Musa ini kok disuruh menyembelih sapi betina? Kenapa? Ya mau kula dipelajari karena ada peristiwa berdarah. Napa niku? Dibunuhnya seorang paman oleh keponakan. Kegunaannya itu untuk mengetahui, dan pada waktu itu mayat niku dibuang ke kampung sebelah untuk tidak terjadi fitnah. Akhirnya memerintahkan Allah, karena memang butuh pengakuan istilahnya kata siwa. Akhirnya dikengken nyembelih sapi betina niku untuk membuktikan mayat niku dikengken bersaksi, dan sebagian dari daging itu yang disembelih niku dipukulkan ke mayat ini biar hidup kata. Jadi akhirnya mayat niku mengaku dari sini mateni sinten. Jadi kisah itu bukan mayatnya suruh mengaku, tidak. Itu mayat mengaku itu setelah perintah itu dijalankan. Jadi selama perintah itu dijalankan, belum tahu kejadiannya bakal seperti apa. Jadi ini ada pembunuhan. Nah, dan ini merupakan menjadikan lantaran atau menjadikan satu perantara bahwa kaum Nabi Musa itu sebenarnya itu tidak mudah percaya dan selalu meminta pembuktian dan banyak pertanyaan. Nah, ini menggambarkan kepada kita, ya. Jadi kalau dulu dipisahkan antara Nabi dan kaumnya, sekarang Nabi sudah tidak ada, ya. Nah, jadi antara kita dengan guru kita. Nah, jadi ini contoh di sini kita sering minta pembuktian, ada banyak pertanyaan segala macam. Nah, itu karena itu. Dengan adanya itulah, nah akhirnya muncul kejadian ini, minta pembuktian ini. Ya, jadi tidak yakin sama Nabi Musa itu, tidak yakin. Jadi karena banyak kekafiran, jadi tidak yakin bahwa yang ditunjuk itu adalah Musa, itu tidak yakin, sehingga butuh pembuktian. Nah, ini adalah salah satu minta pembuktian kepada Nabi Musa. Nah, terus sama Nabi Musa itu dikasih tahu di sini, Allah memberitakan kamu agar menyembelih seekor sapi betina.
Jadi Nabi Musa dawuh begini pun, ya, bicara seperti ini pun, nah, itu mereka juga tidak percaya. Nah, dianggap Nabi Musa itu mengejek kaumnya. Makanya di sini, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Kenapa dibilang ejekan? Karena pada saat itu sapi ini adalah perlambang, selain perlambang kasih sayang, artinya di situ sapi itu menyusui anaknya, ya, segala lambang kasih sayang. Terus jadi banyak lambang-lambang kebaikan tentang sapi di situ. Nah, tapi saran Nabi Musa justru kok suruh untuk menyembelih. Jadi seperti mengejek. Jadi menurut kaumnya Nabi Musa itu justru mengejek, mestinya tidak boleh atau mestinya dihormati, di sini kok justru. Nah, memang ini tujuannya. Nah, Allah memerintahkan seperti itu lewat Nabi Musa ini untuk membuang keangkuhannya, ya, keangkuhan daripada kaumnya ini. Ya. Jadi yang dia senangi, yang dia hormati segala macam ini, nah itu supaya tidak dituhankan, ya, tidak muncul keakuan atau pengkultusan terhadap sesuatu. Akhirnya muncul kalimat ini, kata-kata menyembelih, kata-kata untuk menyembelih sapi betina. Masalahnya pada waktu itu sapi betina ibaratnya didewakan pada waktu itu, ya. Tapi sama Nabi Musa justru suruh nyembelih. Nah, seolah-olah kan, makanya mereka menjawab bahwa ini apa sih, sebagai ejekan. Nah, ini sebenarnya untuk membunuh atau untuk membunuh nafsunya, ya, nafsu daripada kaumnya itu. Nah, seperti itu. Jadi, nah, sebenarnya pun Nabi Musa pun dengan disuruh Allah seperti itu tidak tahu bakal terjadi apa, tidak tahu. Nah, begitu disuruh menyembelih, muncul ejekan. Di lain ini juga banyak pertanyaan. Ini di ayat-ayat lain nanti ada, ya, sapi yang kayak apa, warna kayak apa. Nah, seperti itu. Ini banyak pertanyaan. Nah, itu karena kurang yakinnya. Ini ada kaitannya dengan tadi pertanyaan tadi itu. Ya. Jadi bedanya ngaji dengan akal dengan hati itu di sini. Nah, ini dengan akal ini. Jadi banyak pertanyaan. Walaupun dikasih tahu dengan jawaban-jawabannya, tetap dia akan mencari terus akalnya ini akan tidak fokus. Nah, jadi ini bagi pelajaran bagi kita juga dalam belajar itu jangan terlalu pakai akal. Akal memang penting. Nah, akal ini gunanya untuk memotivasi, untuk lebih yakin dan banyak hal. Tapi jangan selalu mengandalkan akal, karena akal ini sifatnya nanti menyeret kemana-mana. Akhirnya kita untuk dapat bisa tuh lama, sulit. Ya, karena akal cenderung arahnya ke nafsu. Contohnya di sini tadi banyak nafsunya. Ya, jadi ini hikmah yang kita ambil dari kejadian ini. Ya, kalau kita jadi umpamanya guru itu dawuh apa, ngerti tidak ngerti. Nah, kita tuh wajibnya percaya. Ya. Dan tidak banyak tanya. Artinya tidak banyak tanya itu ya tanya itu memang boleh ya, cuma tidak yang benar-benar urgent, benar-benar penting. Bukan terlalu spesifik. Nah, jadi bukan yang istilahnya umum selalu ditanyakan, tidak seperti itu. Ya, contohnya dulu saya ngaji ke beliau juga seperti itu. Bahkan beliau tidak pernah ngomong kenyataannya, tapi ya saya paham. Nah, kan gitu.
Karena dengan ya maaf juga ya, kadang dengan banyaknya pertanyaan dan jawab ini akhirnya bukan ngaji, sehingga kayak yang tanya jawab diskusi. Nah, dengan diskusi akhirnya akan mempengaruhi akal, terbawa oleh akal. Nah, keyakinan, ketakdiman, ketawaduannya ini ngurangi. Nah, akhirnya yaitu tidak akan dikasih, balik ke orang-orang yang lewat akalnya itu tidak akan dikasih sama gurunya, karena ya, artinya belum waktunya untuk dikasih. Nah, terus katanya secara umum lek ngaji nanggone yai ku ya ojo nggawa apa-apa. Nah, istilahnya dinolkan kan ya, banyak kan ngomong yang gitu. Jangan bawa nasibnya, angen-angennya jangan, sudah ya apa katanya gurunya. Karena guru itu pasti lebih tahu pasti itu. Ini gambarannya adalah seperti itu. Jadi pertama itu karena Nabi Musa disuruh itu karena untuk menjawab ini karena ada peristiwa yaitu pembunuhan yang minta bukti. Nah, minta buktinya ini ya kalau keterangan secara anunya memang karena ini, tapi sebenarnya adalah karena ketidakpercayaannya ya, imannya kepada Nabi Musa ini kurang ya, seperti itu. Terus sama Allah lewat Nabi Musa diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Kenapa kok tidak yang jantan, kok betina? Ya waktu itu karena sapi betina itu melambangkan kasih sayang, melambangkan pengayoman, banyak kebaikan-kebaikan yang dilambangkan oleh sapi betina ini. Nah ini sebenarnya adalah pokok daripada Al-Baqarah ini, sapi betina kan ini. Nah, dan ini adalah pokoknya, intinya daripada ayat ini, surat ini. Nah, seperti itu. Jadi kita membuang keakuan, terus keyakinan, terus adab atau akhlak ya tentang diri kita. Nah ini adalah pokok daripada surat Al-Baqarah di sini. Terus Musa menjawab lagi, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang bodoh. Ya. Jadi kalau di terjemahnya itu adalah bodoh, ya. Tapi kalau di di kalimat Arabnya kan jahilin di sini ya. Jadi orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil, gimana sih orang jahil ini? Orang jahil itu menurut keterangan di sini yaitu orang-orang yang suka sombong. Jadi jahil termasuk orang yang sombong, orang yang tidak punya takut, ya, orang yang ya. Jadi orang sombong rata-rata dia kemandel ya, artinya tidak punya takut, sok berani tanpa dasar. Dia tidak tahu resikonya apa, pokoknya jahil begitu saja. Ngomong seenaknya sendiri, berbuat juga seenaknya sendiri. Atau orang tidak salah jadi disalahi, itu kan namanya tidak takut orang tidak punya takut ya. Terus ini termasuk orang-orang yang sombong. Nah, orang-orang yang penuh nafsu. Nafsu di sini ini nafsu angkara di sini ya. Jadi orang-orang jahil itu kalau di sini keterangannya penuh dengan nafsu. Entah itu keakuan, entah itu ingin dipuji atau sok suci. Nah, itu tiga-tiganya dijalani sama orang-orang yang jahil itu. Jadi karena orang itu tidak mengetahui tentang keberadaan dirinya, bahwa itu berbahaya dalam setiap
ketindakannya, makanya itu diterjemahkan dengan orang-orang yang bodoh. Ya. Jadi orang jahil di sini diterjemahkan di situ adalah orang yang bodoh. Nah, terus orang jahil ini orang-orang yang tidak mengetahui dirinya. Artinya tidak mengetahui dirinya ini, dia untuk berbuat pun itu tidak tahu resikonya. Resikonya seperti apa, mudorotnya seperti apa, terus manfaatnya apa itu tidak tahu. Dia usil begitu saja untuk memenuhi daripada nafsunya. Orang-orang jahil seperti itu. Terus tidak tahu bahwa Allah itu meliputi. Allah itu di mana-mana, termasuk di dalam diri kita. Jadi maksudnya di sini itu bahwa Allah itu selalu mengetahui daripada kegiatan kita. Makanya orang kalau sudah tidak merasa Allah itu meliputi atau kita tuh tidak diawasi sama Allah, berbuatnya ya semaunya gue, ya itu jahil itu. Ya, karena seperti itulah orang